Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6. Bertemu lagi dengan Ustazah Dwi di sini dalam muatan pelajaran IPA tentang perantara penyerbukan dan penyebaran biji. Kira-kira perantara penyerbukan itu apa ya? Penyerbukan dapat terjadi karena bantuan perantara dari luar yang bisa berupa makhluk hidup atau benda tidak hidup. Nah, contoh perantara penyerbukan antara lain hewan, manusia, angin, dan air. Yang pertama, penyerbukan dengan bantuan hewan atau disebut juga dengan zoidiogami. Apa ciri-ciri tumbuhan yang dibantu dengan hewan? Yang pertama, warna bunganya mencolok, kemudian berbau khas, dan biasanya punya kelenjar nektar. Terus, contoh hewannya apa ya? Contoh hewannya seperti lebah, kupu-kupu, kelelawar, siput, atau bisa juga burung. Berdasar jenis hewannya, penyerbukan dengan bantuan hewan bisa dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama dengan bantuan hewan serangga disebut entomogami. Penyerbukan dengan bantuan serangga ini biasanya terjadi pada tumbuhan yang bunganya mencolok, berbau harum, dan memiliki kelenjar madu. Yang kedua, ornitogami. Nah, ornitogami ini penyerbukan yang dibantu oleh burung. Biasanya terjadi pada tumbuhan yang bunganya mengandung madu atau air. Kemudian yang ketiga, ada chiropterogami. Ini adalah penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Biasanya terjadi pada tumbuhan yang bunganya mekar pada malam hari. Dan yang keempat ada malakogami. Apa itu? Yaitu penyerbukan dengan bantuan siput. Dan biasanya terjadi pada tumbuhan yang banyak dilekati siput. Sekarang kita masuk ke penyerbukan dengan berdasarkan perantara bantuan manusia. Biasanya disebut dengan antropogami. Apa itu ciri-cirinya? Yaitu tanamannya sulit mengalami penyerbukan sendiri. Kenapa kok begitu? Karena bunganya sulit mengeluarkan serbuk sari. Contohnya ada tumbuhan salak dan vanili. Yang ketiga adalah penyerbukan dengan bantuan angin. Disebut juga dengan anemogami. Ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama, mahkota bunga tidak berwarna dan ukurannya biasanya kecil. Kemudian kepala putiknya terjulur keluar. Dan serbuk sarinya kering dan ringan sehingga mudah diterbangkan oleh angin. Terus contoh tumbuhnya apa? Contohnya seperti padi, jagung, dan rerumputan. Yang keempat, penyerbukan dengan bantuan air atau hidrogami. Penyerbukan ini biasanya terjadi pada tumbuhan air, contohnya hidrilla. Yang tadi Ustazah jelaskan tentang perantara penyerbukan. Nah, sekarang kita masuk ke penyebaran biji. Di sini setelah terjadi penyerbukan, bakal biji akan berkembang menjadi biji yang merupakan calon tumbuhan baru. Nah, pada beberapa tumbuhan, biji biasanya dibungkus oleh daging buah. Apa toh itu daging buah? Daging buah itu biasanya kita makan. Yang nomor 1, penyebaran biji dengan bantuan manusia. Prosesnya bisa terjadi dengan sengaja atau tidak sengaja. Kalau contoh penyebaran biji dengan sengaja yaitu ketika menanam padi, jagung, atau yang lainnya. Terus yang tanpa sengaja itu seperti apa? Yaitu terjadi saat biji tumbuhan menempel pada pakaian manusia dan bisa terjatuh di tempat yang lain. Yang kedua, penyebaran biji dengan bantuan hewan.
Tumbuhan yang penyebarannya dibantu hewan biasanya tumbuhan yang buahnya menjadi makanan hewan tersebut. Contohnya hewan luwak yang membantu proses penyebaran biji kopi. Yang ketiga yaitu penyebaran biji dengan gravitasi. Contohnya ketika buah yang sudah matang di atas pohon itu akan terjatuh ke tanah dan terjadilah penyebaran biji. Kemudian yang keempat, penyebaran biji dengan bantuan angin. Ini terjadi pada tumbuhan dandelion. Penyebaran biji yang kelima dibantu oleh air. Biasanya terjadi pada tumbuhan yang hidup di daerah dekat perairan. Contohnya bisa pohon kelapa atau pohon bakau. Nah, supaya anak-anakku kelas 6 lebih paham lagi dengan apa itu perantara penyerbukan dan apa itu penyebaran biji, di sini Ustadzah akan memberikan tugas. Yang pertama, sebutkan ciri-ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh manusia. Kemudian yang kedua, sebutkan contoh hewan yang membantu penyebaran biji pada tumbuhan. Nanti tugasnya ditulis di buku tulis, kemudian dikumpulkan ke pengampu IPA. Untuk kelas 6A dikirimkan ke Ustadzah Lis dan untuk kelas 6B dikirimkan ke Ustadzah Dwi. Cukup sekian dari Ustadzah, semoga bermanfaat. Ustadzah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.